Koalisi Nasdem, Demokrat, PKS bisa layu sebelum berkembang. Ini biang keroknya. Antara Nasdem dan Demokrat ada persamaan di dalam bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Yaitu bahwa kita memiliki plafon mungkin yang sama, sehingga perlu ada komunikasi yang intens di antara kedua partai. Begitupun juga dengan partai lain. Saya seperti yang sudah disampaikan bahwa PKS juga sudah mengunjungi Nasdem. Saya pikir ini satu indikasi bahwa kemungkinan memang kita ada persamaan platform. Sebetulnya kedua partai ini masih mendapatkan, bahkan secara khusus kalau kita lihat hasil penelitian terakhir ya dari survei yang bisa kita percaya, posisi orang-orang yang katakanlah menurunnya tingkat kepuasan terhadap presiden, kemudian orang-orang yang makin takut menyatakan pendapat dan sebagainya itu berlimpah suaranya ke Partai Demokrat. Itu kabar baiknya. Ya. Kalau opsi pertama tentu Anies AHY, karena ada variabel Demokrat hadir di situ. Titik temu salah satunya yang rasional yang memungkinkan Demokrat bergabung adalah AHY. Tapi kalau kemudian dalam simulasi soal bagaimana meneropong kemenangan mereka ke depan, simulasi Anies dan AHY ini tidak menguntungkan, ataupun kalah misalnya dihadap-hadapkan dengan Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto, kok rasa-rasanya Demokrat juga akan mundur selangkah. Pengamat politik Arifki Caniago menilai rencana koalisi Nasdem, Demokrat, PKS untuk bisa mengusung pasangan Capres-Cawapres berpotensi bubar sebelum pendaftaran kandidat pemimpin Indonesia dibuka KPU. Koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS akan layu sebelum berkembang, kata dia melalui layanan pesan. Arifki mengatakan potensi koalisi tiga partai bubar jalan menyeruak setelah Demokrat dan PKS memaksakan kader internal sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan. Diketahui Anies yang juga berstatus non-partai sudah diumumkan Partai Nasdem sebagai Capres 2024. Sementara itu Demokrat terus mengupayakan ketum mereka Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan PKS mendukung Ahmad Heriawan sebagai cawapres pendamping Anies. Menurut Arifki, Demokrat dan PKS sebaiknya tidak memaksakan kader internal dan mau berbicara kesolidan koalisi serta pemenangan Pilpres 2024. Agenda yang lebih besar bisa saja tidak tercapai jika antara Demokrat dan PKS masih ngotot tawarkan kadernya sebagai cawapres, kata Direktur Eksekutif Aljabar Strategik itu. Arifki mengatakan Nasdem masih memiliki peluang untuk membuka koalisi dengan partai lain apabila tidak menemui kesepakatan dengan PKS dan Demokrat. Tim kecil Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat menggelar pertemuan guna mematangkan format koalisi perubahan pada Jumat 21 Oktober. Terlebih lagi Nasdem masih memiliki sosok Anies yang punya elektabilitas tinggi menurut berbagai lembaga survei. Misalnya, kata Arifki, Nasdem bisa mengajak koalisi PKB atau merapat ke koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dengan menawarkan sosok Anies. Dia mengatakan Demokrat dan PKS menjadi partai yang dirugikan apabila tetap ngotot memasukkan nama cawapres sebagai pendamping Anies. Arifki pun merasa pilihan yang bisa diambil PKS dan Demokrat ialah mencarikan cawapres pendamping Anies dari latar belakang non-parpol. Keputusan itu perlu diambil agar dua partai bisa berkoalisi dengan Nasdem dan tetap mengusung Anies sebagai cawapres 2024. Mari melihat sikap politik PKS dan Demokrat berjiwa besar untuk mengalah dari berbagai kemungkinan atau memaksakan diri agar kadernya dipilih sebagai cawapres Anies, ujar Arifki. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan komentar perihal Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem maju dalam Pilpres 2024. Sebagaimana diketahui, Anies dan Sandiaga pernah berpasangan dalam Pilgub DKI 2017. Ketika itu mereka mengalahkan calon petahana Basuki Purnama atau biasa disapa Ahok. Tentunya dinamika politik akan terus meningkat dalam 1 tahun ke depan, tapi kita sabar saja karena tentunya proses penjajakan, diskusi, dan juga menampung proses aspirasi masyarakat dimulai sampai 1 tahun ke depan. Demikian ujarnya. Ditanya soal Anies yang maju Pilpres usai menghadiri silaturahmi regional kader P3 Jawa Timur Selasa 25 Oktober. Sandiaga sendiri berpeluang kembali maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Dia berpotensi diusung oleh P3. Itu sebagaimana terlihat dalam acara yang digelar di Hotel Merkur, Surabaya tersebut. Sepanjang acara para kader P3 tak berhenti meneriakan nama Sandiaga sebagai presiden pilihan. Sandiaga pun mengamini keinginan para kader partai berlambang Ka'bah itu. Hanya saja menurut dia untuk Pilpres domainnya ada di partai politik. Saya sebagai kader mengutamakan fastun politik.
bahwa Pilpres itu adalah domainnya di partai politik, sementara pilihan ada di rakyat. Demikian tegas pria yang juga mantan wakil gubernur DKI itu.